Baik, waktu telah menunjukkan pukul 8.00. Mari kita mulai pengajiannya atau kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Nukhlisun niyata lillahi tabaraka wa ta'ala. Para peserta kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita luruskan niat, kita menunaikan niat menghadiri majelis taklim meskipun secara virtual ini semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik para Bapak Ibu, para peserta kajian bersanad pilihan dimanapun berada, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan hidayah, inayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga senantiasa dijaga dari segala mara bahaya baik kita maupun orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kesehatan, kesempatan ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala demi berbuat ketaatan dan ibadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah di-share di flyer yang terkirim di grup kita bersama, bahwa pada malam hari ini kita akan mengkaji bersama ilmu yang membahas tentang kaidah bahasa, di mana bahasa tersebut adalah bahasa yang paling mudah, paling indah, kemudian dan juga merupakan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah, yaitu bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab terdapat kaidah-kaidah yang harus diketahui oleh kita bersama agar kita bisa memahaminya. Dan insya Allah kaidah-kaidah atau ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan semoga bisa rutin, tidak ada halangan apapun, setiap hari Seninnya akan kita pelajari, merupakan kaidah yang insya Allah sudah teruji kemudahannya dan bisa dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan, meskipun belajar dari nol. Jadi insya Allah kita bahas materinya, kemudian kita lanjut dengan latihan-latihan. Baik, Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita buka kitab yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Saya akan men-share screen kitabnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tampilan pengantar ilmu nahwu. Bab 1 kita akan mempelajari tentang pengantar ilmu nahwu. Pernahkah kita berpikir ketika kita membaca Al-Quran, kita akan menemui kata yang sama, namun diakhiri dengan harokat yang berbeda-beda.
kata yang sama, namun diakhiri dengan harokat yang berbeda-beda. Kadang berharokat dhamma, fathah, dan terkadang kasroh. Contoh yang paling mudah adalah lafaz Allah. Lafzul jalalah Allah. Terkadang lafzul jalalah Allah ini berharokat kasroh, sebagaimana pada basmalah. Bismillahi. Bismillahi. Ya, lafzul jalalah Allahnya berharokat kasroh. Dan terkadang berharokat dhammah. Contohnya seperti di dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu berharokat dhammah. Setelah pada basmalah berharokat kasroh, bismillahi. Pada ayat kursi berharokat dhammah. Allahu. Kemudian terkadang berharokat fathah. Contohnya pada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha lafzul jalalah Allahnya berharokat fathah. Jadi pada basmalah berharokat kasroh, pada ayat kursi berharokat dhammah, pada ayat ini berharokat fathah. Nah, Bapak Ibu, perubahan harokat di atas tidaklah sembarangan, ya, karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, seandainya sembarangan, saya orang kafir Quraisy dari dulu sudah bisa melawannya, membuat yang semisalnya. Tapi pada kenyataannya tidak ada seorang pun dari orang kafir Quraisy yang bisa menandinginya. Nah, ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak sembarangan. Sampai perubahan harokatnya itu juga tidak sembarangan. Terdapat kaedah yang mengatur perubahan harokat tersebut. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa sembarangan dalam bahasa Arab? Meskipun hanya pada harokat yang terlihat kecil, mungkin menurut sebagian orang dianggap simpel. Karena perbedaan harokat ini bisa menjadikan perbedaan makna. Bisa menyebabkan perbedaan makna. Perbedaan harokat bisa menyebabkan perbedaan makna. Contoh, Doroba Zaidun Bakron. Zaidun berharokat dhammah, Bakron berharokat fathah. Ini menyebabkan Zaid sebagai pelaku, Bakron sebagai korbannya. Doroba artinya memukul. Siapa yang memukul Zaid? Siapa yang dipukul Bakar? Jadi jika Zaid di dhammah, maka dia pelakunya. Nah, coba kita rubah Zaid yang kita fathah. Doroba Bakrun Zaidan. Maka menjadi apa maknanya? Maknanya menjadi Bakar memukul Zaid. Jadi ketika Zaid berharokat dhammah, dia yang memukul. Namun ketika Zaid yang berharokat fathah, maka maknanya berubah. Berubah menjadi Zaid yang dipukul. Nah, oleh karena itu, tidak bisa sembarangan dalam mengharokati sebuah kata. Jadi ada kaedah yang membahas tentang perubahan harokat akhir seperti ini. Kaedah seperti ini itu dibahas dalam ilmu nahwu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ilmu nahwu adalah cabang ilmu bahasa Arab yang membahas tentang bagaimana cara menyusun kalimat yang benar, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Misal kita ingin mengatakan
Zaid telah memukul Bakar. Maka susunan kalimatnya yang benar dalam bahasa Arab adalah doroba Zaidun Bakron. Ya, bukan sebaliknya. Kenapa? Karena kalau kita balik menjadi doroba Bakrun Zaidan, maka yang dipukul menjadi Zaid, bukan Bakar. Jadi inilah fungsi dari ilmu nahwu. Dia membahas tentang cara menyusun sebuah kalimat yang benar sesuai kaidah bahasa Arab. Baik, selain ilmu nahwu, Bapak Ibu, ada juga ilmu yang tidak kalah pentingnya untuk kita pelajari, yaitu ilmu sorof. Sebagian ulama mengatakan an-nahwu was-sarfu kilahuma syurid liqari'il hadisi khasyatal ghalat. An-nahwu was-sarfu kilahuma syurid, nahwu dan sorof itu adalah syarat. Liqari'il hadisi khasyatal ghalat. Syarat yang harus dipelajari bagi orang yang ingin mempelajari ilmu hadis. Khasyatal ghalat, agar tidak terjatuh pada kesalahpahaman tentang hadis. Karena salah paham dalam masalah hadis akibatnya bisa fatal. Dalam memahami hadis, kesalahpahaman dalam memahami hadis akibatnya bisa fatal. Oleh karena itu, kunci memahami ilmu hadis itu harus dikuasai, yaitu ilmu nahwu dan sorof. An-nahwu was-sarfu kilahuma syurid liqari'il hadisi khasyatal ghalat. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Nah, jadi nahwu dan sorof ini merupakan kunci untuk menguasai dan memahami bahasa Arab dengan benar. Baik. Sekarang perbedaan ilmu nahwu dan sorof. Ilmu sorof fokus pada perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi ilmu sorof fokus pada perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contoh, dari bermakna telah menjadi bermakna sekarang. Atau dari kata kerja menjadi kata perintah. Itu yang akan dipelajari dalam ilmu sorof. Dari kata kerja menjadi pelaku. Contoh misal doroba yang artinya telah memukul, menjadi yadribu yang artinya sedang memukul. Atau menjadi ibrib yang artinya pukullah. Atau menjadi dorib yang artinya orang yang memukul. Jadi perubahan kata dari doroba menjadi yadribu, menjadi ibrib, menjadi dorib, inilah yang akan dipelajari dalam ilmu sorof, yang insya Allah nanti akan kita pelajari bersama-sama. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ilmu nahwu. Dengan ilmu sorof kita bisa mengetahui bentuk kata yang sesuai untuk digunakan dalam kalimat yang kita inginkan. Ya, misal doroba artinya telah memukul, yadribu sedang memukul, dorib artinya orang yang memukul, idrib artinya pukullah. Jadi kita tidak bisa mengatakan idrib tapi maksud kita orang yang memukul. Tidak bisa. Kenapa? Karena idrib itu artinya pukullah. Sedangkan orang yang memukul, bahasa Arabnya dorib. Nah, bagaimana cara
mengetahui perubahan bentuk tersebut agar kita mendapatkan kata yang sesuai dengan makna yang ingin kita ucapkan, itulah yang akan dibahas dalam ilmu sorof. Sedangkan ilmu nahwu fokus pada bagaimana kita merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Ya, dari sisi susunannya, dari sisi harokat akhirnya, perubahan harokat akhirnya. Ya. Contoh tadi, doroba Zaidun Bakron. Nah, kenapa Zaidun berharokat dhamma, kemudian kenapa Bakron berharokat fathah? Nah, seperti inilah yang akan dipelajari dalam ilmu nahwu. Jadi cara menyusun yang benar, cara mengharokati akhir kata yang benar agar apa? Agar sesuai, agar pendengar itu bisa memahami maksud kita dengan baik. Karena kalau kita ingin mengatakan Zaid telah memukul Bakar, kemudian maksud kita ingin mengabari bahwa Zaid memukul Bakar, tapi yang kita katakan doroba Bakarun Zaidan, maka salah. Yang akan dipahami oleh yang mendengar itu salah. Kenapa? Karena doroba Bakarun Zaidan artinya adalah Bakar telah memukul Zaid. Padahal yang kita inginkan Zaid telah memukul Bakar. Nah, seperti inilah yang akan dipelajari dalam ilmu nahwu. Kapan harus di dhamma, kapan harus di fathah, kemudian kapan harus di kasroh. Ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Baik, terkait pentingnya mempelajari ilmu nahwu, mungkin sudah bisa kita pahami bersama ya. Selain dari segi bahwa ilmu nahwu ini adalah ilmu yang merupakan kunci kita bisa memahami ilmu bahasa Arab dengan baik. Dia juga termasuk cabang ilmu agama yang harus dipelajari oleh setiap orang yang ingin mempelajari hadis dan Al-Quran. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi selanjutnya adalah mengenal unsur penyusun kalimat. Seperti yang kita ketahui bahwa kalimat merupakan susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Ya, contohnya saya pergi ke pasar. Saya artinya pelaku, pergi artinya pekerjaan, pasar artinya tempat. Ya, kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Dalam bahasa Indonesia banyak digunakan definisi kata. Kata kerja, kata benda, kata sifat, kata sambung, kata hubung, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, kata juga dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Namun dalam bahasa Arab, pengelompokan kata itu lebih simpel. Dalam bahasa Arab, hanya seluruh kata tanpa terkecuali dalam bahasa Arab hanya dikelompokkan menjadi 3 kelompok saja, yaitu fi'il, kata kerja. Jadi setiap kata kerja adalah fi'il. Kemudian isim, kata benda atau kata sifat, seperti jamil, cantik, thayyib, baik. Kata sifat tersebut adalah isim. Selain dari segi maknanya, nanti kita akan juga membahas dari segi tanda-tanda yang nampak. Kemudian huruf kata sambung atau kata hubung. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Dhahaba Zaidun ilal madrasah.
Zahaba Zaidun ilal madrasati. Zahaba artinya pergi, madrasah artinya sekolah. Zahaba Zaidun ilal madrasati artinya Zaid pergi ke sekolah. Nah, kalimat ini terdiri dari 3 unsur penyusun, yaitu fi'il, isim, dan huruf. Yang mana yang fi'il, yang mana yang isim, dan yang mana yang huruf, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Sudah bisa membeda-bedakan. Tadi fi'il kata kerja, isim kata benda, huruf kata penghubung. Tadi yang kata kerja mana di sini, Bapak Ibu? Zahaba. Zahaba artinya pergi. Nah, kemudian berarti zahaba fi'il. Kemudian isimnya mana? Yang merupakan kata benda. Zaidun dan al-madrasah. Berarti Zaidun dan al-madrasah adalah isim. Kemudian kata hubungnya mana? Ila, yang artinya ke. Berarti ila adalah huruf. Ya. Jadi seperti itu cara kita membedakan mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Untuk pemula, ya. Untuk sementara begitu cara membedakannya. Jadi zahaba adalah fi'il, zaidun isim, ila huruf, al-madrasah isim. Baik. Sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya, saya ulangi lagi bahwa unsur penyusun kalimat itu ada 3 dalam bahasa Arab. Ya. Jadi semua kata dalam bahasa Arab itu hanya 3 golongan saja. Isim, fi'il, dan huruf. Kalau tidak isim, maka fi'il. Kalau tidak fi'il, maka huruf. Tidak ada golongan keempat. Hanya 3 golongan saja. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mengetahui bahwa dalam bahasa Arab unsur penyusun kalimat itu ada 3, fi'il, isim, dan huruf. Sekarang akan kita kaji lebih mendalam satu persatu dari unsur penyusun kalimat tersebut. Kita awali dengan fi'il. Kita awali dengan fi'il. Fi'il umumnya dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan kata kerja. Jadi fi'il dalam bahasa Indonesia umumnya disebut dengan kata kerja. Contohnya kataba artinya telah menulis. Alima artinya telah mengetahui. Dan lain sebagainya. Nah, kata kerja dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Jadi fi'il itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Untuk sementara 3 ini kita pahami terlebih dahulu. Apa perbedaan antara 3 fi'il ini, 3 macam fi'il ini? Fi'il madhi adalah kata kerja untuk masa lampau yang memiliki arti telah. Kalau ada kata kerja yang memiliki arti lampau, maka itu adalah fi'il madhi. Ya Bapak Ibu, kalau ada kata kerja yang memiliki arti lampau, telah melakukan, telah menulis, telah mencuci, telah belajar, maka semua itu adalah fi'il. Contohnya kataba, telah menulis. Alima, telah mengetahui. Kemudian kedua, fi'il mudhari'. Kalau tadi fi'il madhi memiliki arti lampau, sedangkan fi'il mudhari' memiliki arti sedang atau akan melakukan. Contohnya yaktubu dan ya'lamu.
Kalau kataba telah menulis, kalau sedangkan yaktubu artinya sedang menulis. Sekarang sedang melakukan pekerjaan tersebut atau akan menulis. Jadi kalau kata kerja itu untuk sesuatu yang sifatnya sekarang atau akan datang, maka kata kerja tersebut adalah fi'il mudhari'. Dan juga kalau alima artinya telah mengetahui, ya'lamu artinya sedang mengetahui. Ya. Berarti ya'lamu ini fi'il mudhari'. Kenapa? Karena artinya sedang. Sekarang dia baru tahu. Kemudian itu fi'il yang kedua. Namanya fi'il mudhari'. Sekarang Bapak Ibu cukup menghafalkan istilah-istilahnya. Oh, ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya huruf. Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, huruf artinya kata hubung. Ya. Sekarang Bapak Ibu jangan arti atau definisi dari setiap istilah ini. Nanti akan kita kupas sedikit demi sedikit. Jadi kita bertahap belajarnya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Ada fi'il madhi. Fi'il madhi untuk kata kerja lampau. Artinya telah. Ya. Fi'il mudhari'. Oh, ada fi'il mudhari'. Kata kerja sekarang atau akan datang. Artinya sedang atau akan. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja perintah, Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu ingin memerintah seseorang melakukan pekerjaan, maka fi'il mana yang digunakan oleh Bapak Ibu? Benar, fi'il amr yang digunakan. Ya. Fi'il amr ya, yang digunakan. Kenapa? Karena fi'il amr ini adalah kata kerja perintah. Contoh, tulislah, bahasa Arabnya uktub. Ketahuilah, bahasa Arabnya i'lam. Belajarlah, bahasa Arabnya udrus. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi fi'il ada 3 macam, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Kalau fi'il madhi untuk yang sudah lampau, fi'il mudhari' untuk yang sekarang sedang dilakukan, fi'il amr untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu. Baik, itu terkait fi'il dan macam-macamnya Bapak Ibu. Untuk lebih memahami terkait materi fi'il ini, di sini sudah disebutkan contohnya Bapak Ibu. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Fi'il madhi contohnya nadhara. Fi'il mudhari' yanzuru. Fi'il amr unzur. Semuanya ini terkait arti melihat. Kalau Bapak Ibu ingin yang artinya lihatlah. Lihatlah wahai anakku, misalkan. Maka fi'il apa yang digunakan oleh Bapak Ibu? Benar sekali, fi'il amr. Kenapa? Karena kata kerja perintah itu adalah fi'il amr. Tapi kalau kita ingin mengabarkan seseorang bahwa dia sedang melakukan, sedang melihat misalkan, maka fi'il yang sesuai untuk kita gunakan adalah fi'il mudhari', yaitu yanzuru. Artinya sedang melihat. Kalau kita ingin mengabarkan bahwa dia telah melihat, maka fi'il yang kita gunakan adalah fi'il madhi. Kenapa? Karena dia memiliki arti lampau, telah melihat. Begitu juga dengan contoh-contoh lainnya. Nah, kalau ada pertanyaan, Ustadz, kalau saya tidak mengerti artinya, misal ada kata nazara yanzuru unzur.
Saya tidak tahu artinya apa nadhara, yang dulu tidak tahu apa artinya, undur juga tidak tahu apa artinya. Nah, disinilah letak eh, urgensi memiliki pembendaraan bahasa Arab yang banyak. Dan tidak selalu, Bapak Ibu, eh, makna itu jadi nanti kita akan mempelajari lebih mudah cara mengetahui bahwa ini fi'il madhi, fi'il mudhari, ini fi'il amr ketika kita sudah membahas ilmu shorof. Nah, jadi fi'il madhi itu ciri-cirinya seperti apa, wazannya seperti apa, fi'il mudhari itu juga seperti apa, ya. Jadi ciri-ciri fisiknya itu seperti apa, dan fi'il amr juga seperti apa. Semua itu akan dibahas dalam ilmu shorof. Jadi tugas kita sekarang sebagai pemula dalam ilmu bahasa Arab adalah menghafalkan istilah-istilah terlebih dahulu dan memahaminya dengan baik dan benar. Jangan tergesa-gesa dengan memikirkan ini artinya apa, ini definisinya apa, jangan. Nanti akan kita pelajari sedikit demi sedikit. Baik, itu terkait perbedaan fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Bapak Ibu. Baik, setelah saya tutup, ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, mari kita coba, meskipun urutannya sesuai ya Bapak Ibu. Meskipun urutannya sesuai dengan yang atasnya, namun kita coba pahami ya lebih dalam lagi, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini fi'il amr. Ya. Melalui makna yang telah saya sebutkan. Jalasa artinya telah duduk. Tanpa melihat baris atau letak jalasa, kita langsung mengetahui kalau artinya telah, maka dia adalah fi'il madhi. Yaftahu sedang membuka. Yaftahu sedang membuka. Kalau artinya sedang, berarti dia fi'il mudhari'. Nah, kemudian isma, dengarkan. Kalau perintah, berarti dia adalah fi'il amr. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Untuk memula, kita butuh bantuan makna, ya, butuh bantuan terjemahan terlebih dahulu agar kita bisa mengkategorikan mana yang termasuk fi'il madhi, mana yang termasuk fi'il mudhari, mana yang termasuk fi'il amr. Karena kita memulai dari awal. Baik, itulah terkait fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kemudian Bapak Ibu di sini ada faedah. Apakah semua fi'il adalah kata kerja? Jawabannya tidak. Tidak semua fi'il adalah kata kerja. Terkadang fi'il itu berupa kata sifat. Contohnya seperti jamula artinya bagus, qaruba artinya dekat, yaqrubu artinya sedang. Kalau ditanya, Ustaz, bagaimana kemudian ini termasuk dari fi'il? Kenapa tidak termasuk dari isim? Jawabannya adalah karena kata-kata ini berkaitan atau memiliki makna waktu. Yaqrubu artinya sedang dekat.
Yab'udu artinya sedang jauh. Ba'uda artinya telah jauh. Qaruba artinya telah dekat. Qaruba al-mau'id. Ya. Waktu qarubal waqt misalkan. Waktunya sudah dekat. Waktunya telah dekat. Nah, karena ada kaitannya dengan waktu ini, maka dia termasuk fi'il. Ya. Karena fi'il adalah kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Jadi kaedahnya adalah semua kata kerja pasti fi'il. Jadi jika Bapak Ibu menemukan kata kerja, tidak usah ragu bahwa itu adalah fi'il. Namun tidak semua fi'il adalah kata kerja. Ya. Jadi ini rumusnya. Semua kata kerja pasti fi'il, namun tidak semua fi'il adalah kata kerja. Artinya tidak semua fi'il itu memiliki makna pekerjaan, Bapak Ibu. Tidak semua fi'il itu bermakna pekerjaan seperti menulis, menyapu, membersihkan, belajar, tidur, berdiri, duduk, dan lain sebagainya. Jadi itu terkait fi'il dan macam-macamnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada tanda-tanda fi'il, kita ulas kembali secara singkat pelajaran yang telah kita lewati. Jadi dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 macam. Fi'il, isim, dan huruf. Fi'il itu kata kerja, isim kata benda, huruf kata hubung. Jadi hanya 3 saja yang butuh Bapak Ibu hafalkan. Fi'il, isim, huruf. Fi'il, isim, huruf. Kemudian makna dari setiap kata tersebut. Fi'il kata kerja, isim kata benda, huruf kata hubung. Kemudian yang pertama, fi'il. Fi'il itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi untuk pekerjaan yang lampau sudah dilakukan. Fi'il mudhari untuk pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Fi'il amr untuk apa? Untuk perintah. Untuk memerintahkan melakukan sebuah pekerjaan. Jadi hanya ada 6 istilah yang butuh kita hafalkan pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui makna dari setiap fi'il tersebut, ada baiknya kita mengetahui tanda-tanda fisiknya. Ya, bagaimana cara kita mengenali bahwa kata tersebut adalah fi'il sebelum kita mengetahui maknanya, Bapak Ibu. Jadi tanpa kita mengetahui maknanya, kita tahu bahwa kata tersebut adalah fi'il. Kenapa? Karena nampak. Kalau makna kan tersirat. Kalau tidak buka kamus terlebih dahulu, kita tidak bisa mengetahui maknanya. Namun, tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang nampak. Tanda-tanda fi'il yang pertama adalah didahului qad. Didahului huruf qad. Contohnya pada firman Allah, qad aflahal mu'minun. Meskipun kita tidak tahu artinya aflaha itu apa, namun karena diawali dengan qad, maka kita tahu bahwa aflaha itu adalah fi'il. Karena apa? Karena didahului oleh huruf qad. Lah, penting juga untuk kita ketahui bahwa qad di sini artinya adalah sungguh. Aflaha artinya beruntung. Al-mu'minun orang-orang mukmin.
qad sungguh, aflaha beruntung, al-mu'minun orang-orang mukmin. Berarti artinya qad aflahal mu'minun adalah sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Mudah kan Bapak Ibu? Mudah kalau kita sudah mengetahui artinya. Namun untuk mengetahui arti itu kita bertahap. Ya. Kita pahami dulu kaidah-kaidahnya. Untuk arti kita bisa menggunakan kamus sebagai alat bantu kita mengetahui arti kata dalam bahasa Arab yang kita inginkan. Kemudian yang pertama didahului qad. Yang kedua didahului sin yang berharokat fathah. Sin yang berharokat fathah. Contohnya saya kulus sufaha'u minan nas. Saya kulu. Berarti yakul di sini ya. Yakul di sini adalah fi'il. Sebelum kita mengetahui apa artinya yakul, kita langsung tahu bahwa yakul di sini adalah fi'il. Kita tahu terlebih dahulu jenisnya, kategorinya. Oh, fi'il. Berarti kalau fi'il kata kerja, nah itu yang ingin kita tuju. Ya. Berarti kalau fi'il adalah kata kerja, pasti maknanya pekerjaan. Karena apa? Karena dia adalah kata kerja. Nah, di sini mudah kita mencarinya. Berarti kita tinggal mencari makna dari fi'il ini, kata kerja, pekerjaan. Yakul artinya berkata. Yakul artinya berkata. Misal, yakulu Zaidun. Zaid berkata. Yakulu al-ustadzu. Ustadz berkata. Yakulu syaikhu. Syekh berkata. Kemudian terkait maknanya sa di sini atau sin yang berharokat fathah di sini artinya adalah akan. Jadi saya kulu artinya akan berkata. Saya derusu artinya akan belajar. Dan seterusnya. Kalau ada kata kemasukan sin yang berharokat fathah, maka bisa dipastikan bahwa kata tersebut adalah fi'il. Kalau fi'il berarti kata kerja, memiliki arti pekerjaan. Nah, lebih mudah kita menganalisa artinya, Bapak Ibu. Baik, kemudian setelah qad, kemudian sin yang berharokat fathah, yang ketiga adalah didahului saufa. Didahului saufa. Saufa artinya juga akan. Apa bedanya dengan sa atau sin? Kalau saufa untuk waktu yang lebih lama daripada sin. Jika ada seseorang mengatakan saufa yaqulu, artinya akan mengatakan. Dan ada yang mengatakan saya qulu, artinya juga akan mengatakan. Apa perbedaan antara saya qulu dengan saufa yaqulu? Perbedaannya adalah kalau saufa yaqulu, dia akan mengatakan setelah waktu yang lama. Setelah lewat waktu yang lama, dia baru mengatakan. Misal, saya mengatakan, saufa yaqulu Zaidun. Zaid akan berkata. Kapan berkatanya? Besok. Nah, kalau Zaid berkatanya besok, maka saya katakan, saufa yaqulu Zaidun. Kenapa? Karena selang waktu yang dari saya ucapkan dengan Zaid berkata itu lama, Bapak Ibu. Tapi kalau saya menginformasikan kepada masyarakat, misalkan, saya kulu presiden, presiden akan berkata, tapi saya mengatakan saya kulu, pakai sin, maka itu artinya adalah sebentar lagi presiden akan keluar dari istana dan mengatakan sesuatu.
Ya. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu ya antara saufa dengan sin. Sin itu memberikan arti sebentar lagi, tapi kalau saufa memberikan arti nanti setelah waktu yang lama. Baik, seperti contoh dalam firman Allah, kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Meskipun kita tidak tahu artinya ta'lamun itu apa, kemudian maksudnya bagaimana, namun kita tahu bahwa ta'lamun di sini termasuk dari kategori fi'il. Kalau fi'il berarti kata kerja. Kalau kata kerja berarti memiliki arti pekerjaan. Ya. Di sini lebih mempermudah kita. Ta'lamun artinya mengetahui. Nah, mengetahui adalah pekerjaan. Baik. Yang pertama didahului qad, yang kedua didahului sin, yang ketiga didahului saufa, ya Bapak Ibu. Yang keempat adalah diakhiri ta ta'nis yang disukun. Tak ta'nis yang disukun. Tak ta'nis yang disukun ini merupakan ciri fi'il madhi. Jadi kalau ada kata kerja, ada kata kemasukan tak ta'nis yang disukun, maka pasti itu adalah fi'il madhi. Jadi Bapak Ibu tidak hanya bisa memastikan bahwa itu adalah fi'il, akan tetapi itu juga fi'il madhi. Berarti jika Bapak Ibu tahu bahwa itu adalah fi'il madhi, maka Bapak Ibu juga tahu bahwa dia memiliki makna lampau. Selain kita tahu bahwa dia adalah kata kerja, kita juga tahu bahwa dia memiliki makna lampau. Contoh, qolat. Qolat ada tak taknis sakinahnya, tak taknis yang disukunnya. Berarti qola di sini adalah qola ini adalah fi'il. Kenapa fi'il? Karena diakhiri oleh tak taknis yang disukun. Kemudian fi'il ini juga memiliki makna lampau atau telah. Qola berkata, karena dia fi'il madhi, maka artinya telah berkata. Qolat artinya telah berkata. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah terkait fi'il yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, kemudian saya buka sesi pertanyaan bagi yang belum paham misalkan atau ingin bertanya terkait materi yang telah saya sampaikan dan kita kaji bersama. Saya ulangi dengan cepat, dengan ringkas materi yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita pada malam hari ini sudah mempelajari terkait unsur penyusun kalimat. Bahwa kalimat dalam bahasa Arab tersusun dari beberapa kata. Kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 kategori. Hanya ada 3 macam saja, yaitu fi'il, isim, dan huruf. Fi'il, isim, dan huruf. Fi'il artinya kata kerja, isim artinya kata benda, huruf artinya kata hubung. Kemudian kita masuk pada fi'il. Fi'il itu ada 3 macam. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Fi'il madhi
menunjukkan kata kerja yang lampau telah dilakukan. Fi'il mudhari' menunjukkan kata kerja pekerjaan yang sedang dilakukan. Kalau fi'il amar untuk perintah. Kata kerja perintah. Kemudian tanda-tanda fi'il yang memudahkan kita untuk mengetahui mana yang fi'il, mana yang bukan fi'il. Yang pertama didahului qad. Artinya qad adalah sungguh. Kemudian didahului sin yang berharokat fathah atau sa yang artinya akan. Kemudian didahului saufa yang artinya juga akan, namun saufa ini untuk memberikan informasi bahwa pekerjaan ini akan dilakukan setelah waktu yang lama. Contohnya saufa yaqulu. Yaqulu artinya berkata, kemasukan saufa menjadi akan berkata. Namun kapan berkatanya? Nanti, setelah 2 hari atau setelah 1 minggu. Nah, jika saya ingin mengonfirmasikan bahwa Bapak Kepala Desa misalkan akan mengatakan sesuatu setelah 1 minggu. Berarti apa yang saya katakan dalam bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ya yang saya katakan adalah saufa yaqulu. Saufa yaqulu. Namun kalau Bapak Kepala Desa misalkan ingin mengatakan sebentar lagi ingin mengatakan sesuatu, maka yang saya katakan dalam bahasa Arab adalah saya qulu. Jadi itulah makna daripada sin atau sa dan saufa. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah diakhiri tak taknis yang disukun. Di mana tak taknis yang disukun ini hanya masuk pada fi'il madhi saja. Kalau ada kata kerja, kalau ada kata kemasukan tak taknis, maka itu pasti adalah kata kerja yang pertama. Kemudian yang kedua, kata kerja tersebut adalah kata kerja lampau atau fi'il madhi. Jadi seperti itulah cara kita menganalisa kata dalam bahasa Arab dengan mudah, dengan sangat mudah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Lewat chat Ustaz. Baik. Saufa Baik, apakah saufa itu bisa masuk pada isim mufrad, pada fi'il yang mufrad, musanna dan jama' atau hanya pada jama' saja? Jawabannya adalah bisa masuk ke semua jenis fi'il, baik mufrad, musanna dan jama' atau tasniyah. Baik mufrad, tasniyah dan jama'. Jadi tidak khusus pada jama' saja. Kenapa yang saya tunjukkan itu jama' ta'lamun atau kala saufa ta'lamun, kalian. Ini hanya sekedar contoh, Bapak Ibu ya. Bisa masuk pada yang mufrad,
tasniyah dan jamak. Baik, untuk materinya sudah di-share di grup ya Bapak Ibu. Baik, untuk qad ya, untuk qad ketika masuk ada kata yang pertama bisa kita pahami adalah bahwa kata tersebut adalah fiil. Ya, sebelum kita mengetahui maknanya bahwa kata tersebut adalah fiil. Terkait makna qad sendiri, ketika masuk pada fiil madhi, maka artinya sungguh. Sedangkan ketika masuk pada fiil mudhari, maka artinya bisa jadi. Ya. Apa perbedaan antara sungguh dengan bisa jadi? Kalau sungguh itu memberikan makna yakin. Qad darosa misalkan. Tadi contohnya qad aflahal mu'minun. Inilah kekuatan Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman aflahal mu'minun, akan tetapi qad aflahal mu'minun. Untuk memberikan makna taukid, untuk memberikan makna penguatan, untuk meyakinkan pendengar atau yang membaca bahwa sungguh orang-orang mukmin itu beruntung. Sedangkan kalau masuk pada fi'il mudhari, maka artinya bisa jadi. Misal bahasa Arabnya belajar misalkan, sedang belajar, yadrusu. Kalau kemasukan qad, maka artinya bisa jadi dia sedang belajar. Qad yadrusu. Jadi itu perbedaan antara qad jika masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Baik, tak taknis apakah disebut sebagai ciri fi'il madhi itu hanya dhamir hiya saja, dan berapa batas masa bisa digunakan saufa? Minimal 1 hari kah atau bagaimana? Baik, sebenarnya misal qalat, qalata, qulna, ya kan? Qalat dia berkata, dia perempuan berkata, qalata mereka berdua perempuan berkata, qulna mereka berkata. Sebenarnya tak yang ada pada qalata pada bentuk tasnia, taknya ini juga tak taknis. Ya. Namun tidak nampak karena ada alif. Tidak nampak karena di fathah. Qalata di fathah karena ada alif setelahnya. Jadi tak taknis yang sakinah hanya khusus pada dhamir hiya saja. Yang sakinah ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk batas masa menggunakan saufa itu menurut umumnya kita. Ya, menurut umumnya kita. Jadi selama itu tidak segera dilakukan, maka kita menggunakan saufa. Kalau pekerjaan itu segera dilakukan, apa itu sebentar lagi dikerjakan, maka kita menggunakan sa. Baik, untuk fi'il maklum dan fi'il majhul insya Allah kita pelajari pada sesi berikutnya. Baik, kemudian terkait apa itu perubahan kata.
terkait perubahan kata dari fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Ini juga akan dipelajari dalam ilmu shorof, Bapak Ibu ya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya, Senin berikutnya kita akan mempelajari ilmu shorof. Jadi karena 1 jam ini tidak maksimal kalau kita gunakan untuk mempelajari 2 ilmu yang berbeda, ilmu nahwu dan shorof, mending kita pelajari 1 ilmu namun maksimal. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dijadikan sebagai ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita, baik di dunia dan akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.